Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, urapi setiap kami, sehingga kami mampu melaksanakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil pada hari ini berbicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Berbicara tentang pengharapan, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan atau suatu keinginan supaya menjadi kenyataan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, setiap kita pastilah selalu mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti berharap bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan-harapan lain yang kita inginkan dalam setiap kehidupan kita. Namun yang terjadi, yang kenyataannya dalam setiap kehidupan kita tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki dalam kehidupan kita. Tidak seperti yang kita harapkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dikatakan bahwa pengharapan itu akan mendatangkan kekecewaan dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita mengerti bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Ada 2 poin pada malam hari ini yang kita akan sama-sama bahas. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Poin pertama dikatakan bahwa menaruh pengharapan sebagai hasil dari proses. Mari sama-sama kita buka di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan seperti ini, Bapak Ibu. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa menaruh pengharapan sebagai hasil daripada proses. Kalau kita lihat ayat yang ketiga dan ayat keempat, disebut bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, menimbulkan ketekunan, baru dari ketekunan kepada tahan uji, dan tahan uji kepada pengharapan. Jadi kita lihat di sini bahwa pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan juga terjadi seketika. Namun pengharapan terjadi melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui namanya kesengsaraan. Dari kesengsaraan itu membuat dia mampu bertahan dari berbagai pergumulan hidup. Sehingga ketika itu menimbulkan ketekunan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, bukan sampai kepada ketekunan saja, tapi ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Nah, kita lihat di sini kehidupan kekristenan digambarkan dengan sebuah perjalanan panjang. Namanya perjalanan panjang Bapak Ibu. Tentu tidak selamanya mudah. Pada titik-titik tertentu itu akan sangat melelahkan dan menyakitkan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bisa membuat seseorang akan mudah menyerah dalam setiap kehidupannya.
contoh dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tahu seorang pendeta di Amerika Serikat bernama Pat Wilson, dia kalau kita lihat bahwa dia sangat sukses dalam pelayanannya kalau diukur dari pandangan dunia, Bapak Ibu. Dia mendirikan gereja Crosspoint pada tahun 2022 hingga berkembang menjadi gereja yang sangat luas dengan cabang yang ada dengan 6 cabang dan 7.500 jemaat. Nah, setiap pelayanannya pun luas, Bapak Ibu. Pelayanan gerejanya itu sangat luas. Mulai dari penginjilan kepada narapidana, pengentasan kemiskinan, hingga mendirikan sekolah di India. Bahkan Pate sendiri menerbitkan buku yang menjadi bestseller. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, tiba-tiba dia mengejutkan banyak orang ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kependetaan pada tahun 2016. Rupanya di sini terjadi karena dia mengalami namanya stres berat, akibat dari ritme pelayanannya yang sangat padat. Nah, kita lihat dari kisah ini Bapak Ibu, kisah ini bukan satu-satunya yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Banyak orang Kristen dalam keputusasaannya, dia memutuskan untuk bisa bercerai, dia bisa meninggalkan imannya, atau bahkan dia bisa mengakhiri hidupnya. Penyebabnya sama Bapak Ibu, mereka telah kehilangan pengharapan. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung untuk mentaati perintah Tuhan terlalu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memilih jalan pintas yang mereka rasa lebih mudah dalam setiap kehidupan mereka. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyata kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di dalam proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapannya terlebih dahulu, maka pengharapannya tersebut akan mengecewakan. Tetapi ketika dia meletakkan pengharapannya sebagai proses, percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana setiap pengharapan yang tidak mengecewakan dapat kita miliki. Poin kedua dikatakan bahwa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bagaimana pengharapan kita tidak mengecewakan, itu dapat kita miliki. Yang harus kita lakukan adalah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan kita, dan sebagainya, pengharapan itu pasti dapat mengecewakan hidup kita. Bahkan terkadang orang yang kita percayai pun dalam setiap kehidupan kita pasti akan mengecewakan kita Bapak Ibu. Satu-satu pengharapan yang tidak mengecewakan dalam kehidupan kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka dikatakan bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam masa penantian atau saat kita berharap, tentunya jangan pernah ada kata putus asa dalam hidup kita. Semua manusia pasti akan jenuh, tetapi jangan putus asa, jangan menjadi kecewa sekalipun pengharapan tersebut belum terwujud dalam setiap kehidupan kita. Bahkan walaupun sudah tidak ada dasarnya lagi pengharapan itu, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dicontohkan oleh seorang Nabi Abraham. Abraham dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia serahkan semua kehidupannya dalam tangan Tuhan. Dia berharap sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Walaupun dikatakan bahwa sudah tidak ada dasarnya lagi untuk dia berharap. Kalau dikatakan bahwa dalam logika manusia pasti mustahil bagi kehidupan Abraham. Tetapi dia menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita lihat di sini bahwa ketika dia menaruh harapannya pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Bapak Ibu, kita harus perlu memiliki iman
bahwa pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Dia tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan di dalam Tuhan pasti akan menjadi suatu kenyataan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingat bahwa ketika kita meletakkan pengharapan pada sesuatu yang salah, hal itu akan membuat kita menjadi kecewa. Sebaliknya, ketika kita menaruh pengharapan pada Yesus, hidup kita akan menjadi penuh sukacita. Sebab apa? Pengharapan kita di dalam Dia adalah suatu kepastian dan bukan suatu kemungkinan. Puji Tuhan, ini 2 poin yang bisa saya bagikan bagi setiap kita. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan dapat kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, menaruh pengharapan sebagai hasil daripada proses. Dan yang kedua adalah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.